Pada tahap penyusunan rencana perbaikan kinerja, saya menyadari bahwa setiap karyawan memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, saya tidak langsung menetapkan target tinggi tanpa mempertimbangkan situasi yang sedang dihadapi oleh karyawan. Misalnya, dalam kasus ini, saya menemukan bahwa karyawan seringkali terlambat menyelesaikan tugas karena kesulitan mengatur prioritas pekerjaan, bukan karena kurangnya kemampuan teknis. Berdasarkan kondisi tersebut, saya menyusun rencana perbaikan kinerja secara bertahap. Saya memulai dengan target sederhana, seperti menyelesaikan tugas administratif tepat waktu dalam periode tertentu. Nah, dalam praktiknya sendiri, saya menjelaskan kepada karyawan bahwa target ini bukan untuk menekan, melainkan sebagai langkah awal agar ia kembali terbiasa bekerja secara terstruktur dan konsisten. Sebagai manajer, saya juga melibatkan karyawan dalam proses penyusunan rencana tersebut. Saya akan menanyakan pendapatnya mengenai target yang menurutnya realistis dan dapat dicapai. Contohnya ketika menentukan tenggat waktu pekerjaan. Saya kemudian berdiskusi dengan karyawan mengenai durasi yang ia butuhkan agar hasil kerja tetap berkualitas. Dengan cara tersebut, karyawan akan merasa dilibatkan dan lebih bertanggung jawab terhadap rencana yang telah disepakati bersama. Melalui penyusunan rencana perbaikan kinerja yang disesuaikan dengan kondisi karyawan, saya ingin menekankan bahwa peningkatan kinerja merupakan proses yang memerlukan perencanaan, komunikasi, dan komitmen dari kedua belah pihak, baik manajer maupun karyawan. Setelah rencana perbaikan kinerja disusun, langkah penting berikutnya adalah memberikan dukungan kepada karyawan. Dalam praktiknya sendiri, dukungan ini tidak selalu berbentuk pelatihan formal, tetapi juga dapat berupa pendampingan langsung di tempat kerja. Sebagai contoh, ketika karyawan mengalami kesulitan dalam menyusun laporan administratif, di situ saya akan meluangkan waktu untuk mendampingi dan juga menunjukkan cara kerja yang lebih efektif. Selain dukungan teknis, saya pun juga memberikan dukungan secara emosional. Saya menyadari bahwa penurunan kinerja seringkali berdampak pada kepercayaan diri karyawan itu sendiri. Dalam beberapa kesempatan, saya mengajak karyawan untuk berdiskusi secara informal mengenai pekerjaannya. Melalui percakapan tersebut, saya menegaskan bahwa kesalahan bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses belajar dan pengembangan diri. Selain itu, saya juga mendorong pengembangan karyawan dengan cara memberikan kesempatan belajar yang relevan. Misalnya, saya merekomendasikan karyawan
untuk mengikuti pelatihan singkat terkait manajemen waktu atau penggunaan perangkat kerja tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan dari karyawan tersebut. Nah, dengan adanya kesempatan pengembangan ini, karyawan tidak hanya memperbaiki kinerjanya, tetapi juga memperoleh keterampilan baru yang dapat menunjang pekerjaannya di masa yang akan datang. Melalui pemberian dukungan dan pengembangan yang konsisten, saya sebagai manajer berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung proses belajar dan pertumbuhan karyawan, sehingga karyawan dapat berkembang secara profesional dan berkontribusi lebih optimal bagi organisasi. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan merupakan tahap krusial dalam memastikan bahwa rencana perbaikan kinerja benar-benar berjalan secara efektif. Nah, dalam praktiknya, saya tidak akan memandang monitoring sebagai aktivitas pengawasan yang bersifat menekan, melainkan sebagai sarana pendampingan. Tujuan utama dari monitoring itu sendiri adalah untuk melihat perkembangan karyawan secara nyata dari waktu ke waktu, bukan hanya sekedar menilai hasil akhir saja. Sebagai contohnya, setelah rencana perbaikan kinerja telah kita terapkan, saya harus melakukan pemantauan secara rutin terhadap tugas-tugas yang dikerjakan oleh karyawan. Saya pun juga memperhatikan apakah terdapat perubahan dalam cara kerja, ketepatan waktu, serta kualitas hasil pekerjaannya. Nah, dari proses tersebut, saya dapat melihat bahwa karyawan mulai menunjukkan peningkatan, misalnya dalam hal menyelesaikan tugas administratif dengan lebih rapi dan tepat waktu. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa rencana perbaikan yang disusun sebelumnya mulai memberikan dampak yang positif. Namun, monitoring juga memungkinkan saya untuk mengidentifikasi kendala yang masih bisa saja muncul. Misalnya, pada beberapa kesempatan, karyawan masih melakukan kesalahan karena terburu-buru atau kurang teliti. Dari kondisi tersebut, saya kemudian menyadari bahwa meskipun terjadi peningkatan, karyawan masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Oleh karena itu, saya tidak langsung memberikan penilaian negatif, melainkan menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama. Evaluasi kinerja kemudian saya lakukan secara berkala melalui diskusi langsung dengan karyawan. Nah, dalam sesi evaluasi ini, saya akan menyampaikan hasil monitoring secara objektif, yang tentunya disertai dengan contoh konkret dari pekerjaan yang telah dilakukan. Di situ saya akan menjelaskan bagian mana yang sudah mengalami peningkatan dan bagian mana yang masih perlu untuk diperbaiki. Dengan pendekatan ini, karyawan dapat memahami posisinya secara jelas tanpa merasa disalahkan. Selain itu,
Saya juga akan menjelaskan sebab dan akibat dari kinerja yang ditunjukkan. Misalnya, saya menerangkan bahwa peningkatan ketepatan waktu tentu akan berdampak langsung pada kelancaran kerja tim. Sedangkan kalau kesalahan administratif itu dapat memperlambat proses kerja secara keseluruhan. Nah, penjelasan sebab akibat ini menurut saya sangat penting agar karyawan dapat memahami kalau kinerjanya tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada tim dan organisasi atau perusahaan. Dalam proses evaluasi, saya memberikan apresiasi atas setiap perkembangan positif yang ditunjukkan oleh karyawan. Apresiasi ini saya sampaikan secara sederhana namun konsisten, karena pengakuan atas usaha karyawan dapat meningkatkan motivasi kerja. Sebaliknya, jika target belum tercapai, saya kembali akan mendiskusikan strategi perbaikan dengan pendekatan yang lebih konstruktif. Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, proses peningkatan kinerja tidak berhenti pada satu tahap saja, tetapi menjadi proses yang terus berkembang dan berkesinambungan. Berdasarkan skenario yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penurunan kinerja karyawan bukanlah kondisi yang dapat diselesaikan secara instan. Sebagai manajer, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada pengembangan, bukan hanya sekedar penilaian hasil kerja. Melalui evaluasi kinerja yang objektif, komunikasi yang terbuka, serta penyusunan rencana perbaikan yang realistis, karyawan diberikan kesempatan untuk memahami kekurangan dan memperbaiki kinerjanya secara bertahap. Dukungan dan pengembangan yang diberikan oleh manajer berperan penting dalam membantu karyawan meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri. Selain itu juga, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan manajer untuk dapat memastikan bahwa proses perbaikan kinerja telah berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, peningkatan kinerja tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap efektivitas tim dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Melalui peran manajer yang tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendukung, kinerja karyawan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan lebih bermakna bagi organisasi.